siklus hidup sebagai fokus integrasi kita. Kalau dulu pelayanan posyandu kita itu hanya melayani ibu hamil saja dengan balita. Kalau ILP seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, itu seluruh siklus hidup, mulai dari dia hamil sampai dia lansia. Sekolah di situ ada, usia remaja di situ ada, lansia di situ ada ya. Nah, tinggal kita pilih. Nah, langkah satu itu apakah perlu penimbangan berat badan untuk usia lanjut semua usia sekolah? Perlu di langkah satu perlu itu kan timbang berat badan sekolah perlu. Nah, kalau ILP nanti itu perlu. Ya. Misalnya yang datang satu keluarga, misalnya kakak keluarga itu bawa dengan anak. Nanti itu cerita dari meja satu itu misalnya datang bawa dengan anak. Nanti itu cari dia punya map dan pendaftaran ini daftar semua misalnya yang hadir saat itu misalnya keluarga dia tahu siapa-siapa yang datang ya, siapa-siapa yang datang itu kasih ini karcis di dia, karcis mulai dari bayinya sendiri terus langsung memang nomor nama anak misalnya nih jangan lupa karena nanti masuk di aplikasi ASIS ya, tanggal lahir, umur. Yang mau diperiksa untuk anak berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala itu kasih tulis daftarannya nanti daftar kunjungan pasien. Nanti itu kan setelah ini kita ke meja 2, ke lantai 2, lain pegang. Intinya pendaftaran langkah satu. Semua identitas satu keluarga itu tulis semua di pendaftaran. Nah, mau dia ibu hamil, mau tulis semua satu rekam medik, satu mahal. Nah, tinggal di langkah 2, dia di situ ditimbang mana yang menjadi sasaran balitanya, ditimbang, diukur tinggi badan itu langkah 2. Kalau di langkah 2 kan penimbangan, ya. Penimbangan. Baru ke langkah ketiga. Misalnya itu bawa dia anak 2 yang datang. Misalnya timbang anak. Untuk anak di atas 15 tahun. Tinggi badan. Ya. Sebenarnya ada alat satunya bagian belakang. Sebelum kita pasang ini, pastikan bagian belakangnya itu tertahan di tembok. Nah, terus alasnya harus di tempat yang datar. Kalau sudah selesai semua, kita lakukan pengukuran tubuh mepet bagian belakang ini. Terus setelah itu untuk bayi balita kita tempatkan kita punya telapak tangan di leher bayi supaya dia jangan tengkuk begini tertunduk toh sehingga hasilnya nanti tidak akurat. Jadi kita tempatkan tangan kiri ke leher bayi balita terus selanjutnya kegiatan di posyandu rutin sudah seperti ini. Bukan hanya untuk bulan April, tapi ini adalah regulasi yang terbaru yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ILP. Dan itu produk undang-undangnya itu tentang nomor 2015 tahun 2004 dan eksekusinya sudah mulai. Nasionalnya sudah berlaku bulan Maret. Dan ini regulasi ini sudah yang kita pakai untuk selanjutnya, tidak pakai lagi kepada lama. Sehingga kegiatannya di posyandu itu dia terpadu sudah. Rangkum untuk semua kegiatan. Tidak ada lagi yang begini. Hari ini posyandu apa? Lansia. Hari ini ada kesehatan remaja. Besok ada tidak. Ini disatukan sudah. Sehingga waktunya juga kegiatan kita hari ini yaitu ILP. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh bidan kita tadi, fokusnya di posyandu. Karena kegiatan posyandu ke depan tidak hanya ibu hamil, balita dan lansia, tapi seluruh anggota keluarga wajib dicek secara rutin di posyandu.
Desa Munting sudah ada grup. Jadi kalau ada permintaan data terkait kesehatan masyarakat kita, baik ibu hamil, balita, sampai lansia, jadi tolong cepat direspon. Karena data itu sangat penting agar pemerintah juga bisa tahu dan pantau keberadaan kesehatan masyarakat di desa kita masing-masing. Nomenklatur berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu sudah berubah. Yang sekarang yang dipakai itu adalah PMK nomor 2015 tahun 2024 itu tentang ILP. ILP itu integrasi pelayanan kesehatan primer. Kalau namanya kata integrasi itu artinya gabungan dari semuanya. Primer itu adalah yang utama. Artinya bahwa ILP itu adalah program pemerintah untuk mengkoordinirkan semua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu secara individu, kelompok maupun masyarakat. Artinya sampaikan juga bahwa ini masalah stunting ini tidak semata-mata itu urusan pemerintah. Terus saya garis bawahi, masalah stunting ini jangan selalu berpatokan atau memberi beban terhadap pemerintah. Jangan beranggapan begini, kan ada pemerintah yang mengurus kamu. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah merasa nyaman ketika kemudian ada keluarga yang anaknya stunting. Berharap supaya dapat bantuan dari desa. Tentunya lebih spesifiknya tugas dari teman-teman kader ILP, BPKBD dan Sub BPKBD yang berada di setiap desa, ini juga sasaran yang sama. Jadi mereka juga mendata, melakukan pendampingan, penggerakan berkaitan dengan strategi penanganan stunting. Ini dia. Siklus hidup sebagai fokus integrasi kita. Kalau dulu pelayanan posyandu kita itu hanya melayani ibu hamil saja dengan balita. Kalau ILP seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, itu seluruh siklus hidup, mulai dari dia hamil sampai dia lansia. Itu nanti kegiatannya. Ya. Kemudian mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa. Nanti kegiatan kader di situ bukan hanya di posyandu. Setelah posyandu, kegiatannya ada nanti kunjungan rumah. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Luar biasa tugasnya nanti ya. Jadi harapannya ILP ini nanti dijalankan, insentif kader itu harus dinaikkan. Kalau ada kegiatan muster yang bagus itu sampaikan keluhannya Bapak Ibu kader. Jangan diam. Sampaikan pendaftarannya. Intinya pendaftaran langkah 1. Semua identitas satu keluarga itu tulis semua di pendaftaran. Nah. Mau dia ibu hamil, mau tulis semua satu rekam medik, satu maaf. Nah. Tinggal di langkah 2, dia di situ ditimbang mana yang menjadi sasaran balitanya, ditimbang, diukur tinggi. Itu langkah 2. Kalau di langkah 2 kan penimbangannya, baru ke langkah 3. Misalnya istri bawa dia anak 2 yang datang, istri misalnya timbang dulu anak,